koruptor yang sangat merugikan negara dengan triliunan, sebenarnya layak dihukum mati, bisa dihukum mati, tapi malah dihukum ringan. Apa yang bisa Bapak jadikan pertimbangan waktu kami raker dengan Pak Firly di sini, Ketua KPK? Dia mengatakan yang mengkorupsi bansos ya dalam rangka COVID-19 ini bisa dihukum mati. Kenapa ada statement seperti itu? Ini kan COVID, rakyat butuh bantuan. Bantuan untuk rakyat dikorupsi. Apa itu tidak bisa menjadi dasar keadilan? Itu maksud. Itu hal yang sebenarnya bisa dalam saudara calon. Ya. Jangan terlalu abstrak lah. Ya. Konkret aja ya. Ya. Anda ngacu kemana-mana. Saya pikir cukup Romo. Siap. Ini yang membuat penilaian saya terhadap Pak Petrus tidak substantif nih sebagai hakim ad hoc tipikor. Siap. Ini saya mungkin tanggap. cukup. Ya. Kami ingin mendengarkan penjelasan singkat saja, Pak. Apakah ada pikiran Bapak untuk itu? Dan bagaimana Bapak akan melakukan hal-hal yang meringankan itu? Karena semua putusan yang kita baca, paling-paling dibilang yang meringankan. Belum pernah dihukum, punya keluarga, itu saja. Mau apapun hakim putusannya selalu itu yang meringankan. Kami tidak membaca secara utuh jalan pikiran, rasa keadilan sang hakim agung itu. Saya ingin penjelasannya yang konkret saja, tidak usah mengkuliahi, Pak. Transparansi bagi pengadilan yang harus dianut oleh hakim. Pimpinan, saya mau masuk dikit saja, biar konkret pimpinan. Ya. Begini, seandainya Bapak yang memimpin atau memegang kasus tentang pemberian mobil yang tadi disampaikan pimpinan tadi, seandainya Anda memberi korting pada putusan itu, tentu masuk yang meringankan. Apakah Anda setuju bahwa memberikan mobil itu bukan bagian dari suap? Komisi 3 melakukan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test terhadap salah satu calon hakim ad hoc, Petrus Paulus Maturbong. Anggota Komisi 3 fraksi Gerindra Romo HR Muhammad Sapi'i sempat mencecar Petrus berkaitan hukuman mati dalam korupsi bansos corona. Fit and proper test yang dilaksanakan di ruangan rapat Komisi 3 DPR RI Kamis 28 Januari 2021 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Mahesa. Pertanyaan datang dari Romo kepada calon hakim ad hoc Petrus. Selanjutnya Gerindra, Romo. Makasih Ketua. Pak Petrus. Siap. Ada dua pertanyaan untuk Bapak. Pertama, pasal 253 KUHP itu kan pengadilan tingkat kasasi hanya memeriksa tentang penerapan hukum, cara mengadili, dan wewenang pengadilan. Hanya itu. Siap. Jadi kalau ansih di pasal 253 KUHP itu berarti hakim di tingkat kasasi itu tidak bisa melakukan pemberatan atau meringankan. Tapi kan faktanya itu terjadi. Ya, tadi Pak Arsul sudah nanya, tidak ada pertimbangan. Kalau Bapak merujuk ke pasal 197, itu sudah tidak cocok di tingkat kasasi, karena itu sudah judek faksi, bukan judek juris lagi. Seperti itu. Lalu menurut Bapak, apa yang memungkinkan pemberatan hukuman di tingkat kasasi? Misal ada keputusan tingkat banding koruptor yang sangat merugikan negara dengan triliunan, sebenarnya layak dihukum mati, seperti Bapak ini, proposal Bapak ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31/99. Bisa dihukum mati, tapi malah dihukum ringan. Apa yang bisa Bapak jadikan pertimbangan di tingkat kasasi seperti Pak Artejo Kausar itu untuk melakukan penambahan atau pemberatan hukuman? Saya rasa Bapak pasti tahu jawabannya. Ya. Yang kedua,
Ini kasus yang aktual, Pak Petrus. Waktu kami raker dengan Pak Firly di sini, Ketua KPK, dia mengatakan yang mengkorupsi bansos ya dalam rangka COVID-19 ini bisa dihukum mati. Dan sekarang itu terjadi. Kalau nanti Bapak terpilih jadi hakim dan kasus itu sampai ke tangan Bapak, Siap. Bapak akan melakukan hukuman apa terhadap mereka? Ya. Makasih Ketua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang secara logika hukum, ya, hanya 3 hal tadi. Itu pasal 253 ya. Hanya itu tugas Mahkamah Agung kaitannya dengan perkara di dalam pasal itu, menurut pasal itu ya, 253 itu. Hanya 3 ini, secara logika hukum dia harus menerapkan ini saja. Tapi dalam kenyataannya dia malah ada bikin menaikkan vonis atau menurunkan vonis. Apa dasarnya? Kan begitu. Kok tidak ada pertimbangan tiba-tiba naik atau turun? Itu hal yang biasa. Ternyata bahwa ada pemikiran dalam konteks penafsiran hukum logis, itu dia kaitkan dengan pasal 5 dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa di sana hakim wajib, jadi hakim itu tidak hanya memeriksa menurut hukum, tapi juga keadilan. Di pasal 5, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi bagi dia, kalau memang itu kurang adil, ada hal-hal yang meringankan, dia turunkan. Tapi kalau ditemukan ada hal-hal yang memberatkan, dia naikkan. Dan hal itu mungkin saja terjadi, sebab pasal 197, surat putusan pemidanaan, hal-hal yang harus dimuat, pasal F-nya, huruf F-nya itu ada menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan itu harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundangan yang menjadi dasar dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Di situ dia masuk menjadi dasar untuk meningkatkan atau meringankan. Baik, saya kira yang kedua langsung aja Ketua. Yang kedua, karena yang pertama itu jawabannya sederhana sebenarnya. ya, Keyakinan hakim dalam menegakkan keadilan. Sependapat Pak. Ya. Terus yang kedua, kasus aktual korupsi bansos itu bisa dihukum mati, bisa kalau pasal 2. Ya, kalau memang didakwa, siapa hakim memeriksa itu berdasarkan dakwaan. Jadi dasar pemeriksaan di pengadilan adalah dakwaan. Itu. Nah, kalau dia didakwa dengan pasal 2 lalu terbukti, kemudian pasal 2 ayat 2 juga terbukti, itu bisa secara hukum. Secara hukum itu boleh. Tapi persoalan nanti soal rasa nurani, keadilan, terus dia hanya kasih seumur hidup atau 20 tahun, itu sangat bergantung pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Begitu. Nah, lalu bagaimana menurut Pak? Menurut saya, Ketua, ya, Ketua, bisa. Saya kira Pak Petrus ini kan cukup jelas. ya, Kenapa ada statement seperti itu? Ini kan COVID, rakyat butuh bantuan, bantuan untuk rakyat dikorupsi. betul. Apa itu tidak bisa menjadi dasar keadilan? Itu maksud saya. Sependapat Pak, bisa. Kita kan orang negara dalam keadaan bahaya, COVID, katakanlah yang mati banyak orang, atau yang harusnya sembuh tidak sembuh, yang harusnya dapat makan tidak makan lalu sakit, saudara calon, meninggal. Itu hal yang sebenarnya bisa dalam pasal saudara juga. calon, Ya, jangan secara terlalu hukum. abstrak lah, Ya. konkret aja. Ya, Tadi Anda udah sebut berdasarkan tuntutan. ya, Jadi jangan ngaco kemana-mana. Anda lihat tuntutannya. Dalam kasus bansos,
Yang Anda harus lihat tuntutan, substansinya di tuntutan. Ya. Apakah tuntutannya itu seperti yang dimaksud Romo, atau itu cuma menerima sesuatu yang sifatnya gravitasi saja? Gravitasi saja karena pemberian terhadap menteri, itu kan tidak bisa dituntut mati. Siap. Anda ngacu kemana-mana, saya pikir cukup Romo. Siap. Jadi tidak substansi, dia sudah sebut tentang tuntutan, tapi masih mengambang kemana-mana. Ini yang membuat penilaian saya terhadap Pak Petrus tidak substantif nih sebagai hakim ad hoc tipikor. Siap, Pak. Ini loh. Saya mungkin tanggapi. Oh ya. Cukup, Pak. Ya. Karena sudah itu. Ya. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan para anggota yang juga saya hormati. Saudara calon Pak Petrus. Kami ingin fit and proper test ini bukan lagi seperti kuliah. Saya di sini, Pak. Tapi ingin mendapatkan jawaban secara tegas, lugas dan singkat dari Pak Petrus jika seandainya Anda terpilih menjadi hakim ad hoc itu tadi. Di situ aja, Pak. Makalahnya sudah dibuat. Salah satu poinnya adalah kesimpulan secara normatif perspektif hukum pidana khusus tindak pidana korupsi dan seterusnya. Pidana mati dimungkinkan, gitu ya. Pertanyaan saya, nanti kalau seandainya Bapak jadi hakim ad hoc itu, seperti apa bayangan Bapak? Sama nggak dengan itu? Nah, yang kedua, tadi didiskusikan, Pak, putusan-putusan Hakim Agung yang makin ke belakang makin diskon tanpa alasan. Dalam perspektif hukum, kita membaca sarana atau cara masuknya para hakim adalah yang memberatkan dan yang meringankan. Tentu publik paling mudah membacanya. Mengapa diskon? Pasti karena ada yang meringankan. Seandainya Bapak menjadi hakim dan memegang satu perkara, kemudian peninjauan kembali, lalu melihat peluang itu, apakah Bapak akan memasukkan jalan pikiran, pertimbangan-pertimbangan dan dalil hukum dan rasa keadilan Bapak pada hal-hal yang meringankan itu, sehingga publik paham mengapa berkurang begitu, Pak. Kami ingin mendengarkan penjelasan singkat saja, Pak. Apakah ada pikiran Bapak untuk itu dan bagaimana Bapak akan melakukan hal-hal yang meringankan itu? Karena semua putusan yang kita baca paling-paling dibilang yang meringankan. Belum pernah dihukum, punya keluarga, itu saja. Mau apapun hakim putusannya selalu itu yang meringankan. Kami tidak membaca secara utuh jalan pikiran, rasa keadilan sang hakim agung itu. Seandainya Bapak terpilih, pada posisi manakah yang Anda akan tampilkan dalam hal yang meringankan itu? Berani atau tidak? Atau diskon saja? Saya ingin penjelasannya yang konkret saja, tidak usah mengkuliahi, Pak. Terima kasih. Pimpinan itu saja. Terima kasih. Mungkin saya bisa mulai dari nomor 2. Ya, dari nomor 2. Jadi yang jelas bahwa setiap putusan itu harus ada pertimbangannya. Jadi kalau hal itu meringankan atau memberatkan, itu harus dipertimbangkan. Dan saya kalau sebagai hakim di situ, saya harus mempertimbangkannya. Sebab pengadilan itu harus transparan. Hakim ini harus transparan. Transparan mengenai hukumnya, transparan mengenai apa sanksinya, transparan mengenai bagaimana menerapkan hukum ini bagi masyarakat. Itu sudah asas transparansi bagi pengadilan yang harus dianut oleh hakim. Pimpinan, saya mau masuk dikit saja, biar konkret pimpinan. Ya. Begini, seandainya Bapak yang memimpin atau memegang kasus tentang pemberian mobil yang tadi disampaikan pimpinan tadi, seandainya Anda memberi korting pada putusan itu, tentu masuk yang meringankan. Apakah Anda setuju bahwa memberikan mobil itu bukan bagian dari suap? Ya, ini harus dibuktikan. Kita harus buktikan bagaimana fakta. Jadi begini, Pak, kita memutus itu berdasarkan fakta dan hukum. Kalau faktanya terbukti suap, ya harus kita katakan dia suap. Kalau faktanya dia gratifikasi, harus katakan gratifikasi. Begitu. Cukup. Nomor 1 belum? Sudah cukup, Pak. Oh, cukup. Cukup. Pak Hinca bisa menilai ya.